Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Zimrati Rosida. Saya mahasiswa baru dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sriwijaya Madura. Hari ini saya akan melakukan kegiatan aktualisasi secara virtual ke wisata religi Sunan Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Mariana Yurpa dari Fakultas Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya berasal dari Gresik. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan aktualisasi wisata religi di Gresik. Tujuan observasi ke wisata religi Sunan Giri adalah untuk mengeksplorasi nilai keagamaan di Sunan Giri dan mencari tahu aktivitas masyarakat sekitar untuk mengembangkan potensi wisata religi untuk para peziarah. Pengembangan potensi wisata religi Sunan Giri dapat dilakukan dengan meningkatkan perekonomian masyarakat, peningkatan jumlah UMKM, dan berkurangnya pengangguran serta terbukanya lapangan pekerjaan baru di sekitar area tempat wisata. Sekian informasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bukit Kiri, Sunan Giri memulai dakwahnya mengandalkan Islam yang rahmatan lil alamin ke semua lapisan masyarakat. Murid sekaligus menantu dari Sunan Ampel ini pun menduduki posisi yang istimewa di jajaran Wali Songo. Setelah wafatnya Sunan Ampel, Raden Ainul Yakin atau Sunan Giri menjadi mufti para wali. Semasa kecil Sunan Giri dikenal dengan Joko Samudro atau Raden Paku. Dalam catatan sejarah menyebutkan bahwa ayah Sunan Giri ialah Syekh Maulana Ishak, sementara ibunya ialah putri dari kerajaan Blambangan, yaitu Dewi Skardadu atau Ratno Sapodi. Dan suatu hari kerajaan Blambangan mengalami wabah penyakit pagebluk yang sangat mematikan. Banyak masyarakat di Blambangan yang mati akibat wabah ini, tanpa terkecuali putri dari Raja Minak Sembuyo, Dewi Skardadu, yang sakit keras akibat wabah tersebut. Dan hal inilah yang membuat sang raja merasa gundah, hingga membuat sebuah sembara agar putrinya sembuh. Hampir semua tabib sudah dikerahkan untuk mengobati sang putri, namun tetap tiada hasil. Dan di saat itulah terdengar nama seorang ulama, yaitu Syekh Maulana Ishak. Maulana Ishak pun minta untuk mengobati sang putri, dan akhirnya sang putri pun berhasil sembuh. Sesuai sembara sang raja, keduanya pun akhirnya dinikahkan. Dan dari pernikahan inilah melahirkan seorang putra yang kelak dikenal dengan Sunan Giri. Namun Prabu Minak Sembuyo ternyata tidak sungguh-sungguh. Ia mengusir Syekh Maulana Ishak lantaran marah saat diminta untuk memeluk Islam sesuai janjinya semula. Maulana Ishak pun pergi meninggalkan istrinya yang tengah hamil tua dari negeri Blambangan. Dan tak hanya itu, kelahiran sang bayi calon waliullah itu pun tak dianggap anugerah, tapi justru dianggap bencana, sehingga sang kakek Prabu Minak Sembuyo membuangnya ke lautan. Dewi Skardadu pun tentu merasa sangat sedih lantaran kehilangan suami dan bayinya. Kemudian ia pergi meninggalkan Blambangan dan wafat tak lama kemudian. Pati sang bayi putra dari Dewi Skardadu ini pun terombang-ambing di lautan Panarukan.
hingga akhirnya ditemukan pedagang yang sedang berlayar menuju Pulau Bali. Rupanya kapal tersebut miliknya Ageng Pinati, seorang saudagar dari Gresik yang kemudian menjadi ibu angkat dari Djoko Samudro. Setelah cukup besar, Nyai Ageng Pinati memasukkan Djoko Samudro ke pesantren Sunan Ampel, Surabaya. Di pesantren inilah Raden Paku bersungguh-sungguh serta giat mempelajari ilmu dan mulai menunjukkan akan tanda-tanda kewaliannya. Sesuai pesan Maulana Ishak pada Sunan Ampel, sebelum meninggalkan Pulau Jawa, nama Djoko Samudro diminta untuk diganti menjadi Raden Paku. Setelah dewasa, Raden Paku mencari ayah kandungnya sambil mencari ilmu ke negeri Pasai, yang saat itu ditemani Raden Maduk Ibrahim atau Sunan Bonang. Dan setelah bertemu serta mendapat bekal dari sang ayah, Raden Paku akhirnya kembali ke Pulau Jawa dan membuat pesantren di Giri, wilayah Gresik, Jawa Timur. Ajaran yang dibawa Raden Paku berkembang pesat hingga ke berbagai wilayah, hingga akhirnya Giri menjadi sebuah wilayah pemerdikan di Gresik pada 8 Maret 1487 Masehi, dan tanggal penobatan ini pun hingga sekarang diperingati sebagai